sama-sama bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan rasa syukur. Di hari di mana kita merayakan Pentakosta pada hari ini, kita boleh datang ke hadapan Tuhan. Dan kiranya kita memulai kebaktian kita di pagi hari ini dengan satu keyakinan yang teguh, bahwa pertolongan kita datangnya hanyalah dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang juga menciptakan kita dan mengasihi kita sekalian. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, kita bersaat ini. Nats panggilan beribadah hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 3 yang menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Allah Tritunggal yang kita sembah di dalam pujian Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus hadir dalam bait sucinya. Oh,
Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari di mana kami merayakan Pentakosta, kami boleh diingatkan bahwa Engkau tidak saja memberikan kami jalan keselamatan melalui kematian Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah menebus dosa-dosa kami, menyucikan dan membenarkan kami, sehingga kami boleh layak datang ke hadapan-Mu. Tetapi Engkau juga mengutus Roh Kudus untuk boleh hidup di dalam hati kami. Kami tidak ditinggalkan sendirian. Engkau mengirim Roh Kudus yang menjadi penolong kami, dan Engkau memampukan kami untuk boleh semakin mengenal Engkau dan juga mengenal kehendak-Mu, memampukan kami untuk menghidupi hidup kudus yang Engkau inginkan, sehingga kehidupan kami menjadi terarah. Kami tidak menghidupi hidup yang sia-sia, tetapi kami boleh menghidupi kehidupan kami untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang begitu berharga yang Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk gereja kami, di mana Engkau telah memakai gereja kami selama hampir setelah 100 tahun dan terus memimpin. Biarlah kalau kami ditempatkan di dalam gereja ini, biarlah Tuhan juga memimpin kami, untuk kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih lagi, kami juga boleh membagikannya kepada lebih banyak orang. Di tengah-tengah di mana Engkau menempatkan kami, di keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, di institusi pendidikan kami, di tempat kami berbisnis, di masyarakat kami, dimanapun Engkau membawa kami berada. Biarlah Engkau pimpin kami untuk menjadi pembawa terang-Mu dan kebenaran-Mu di dalam kekuatan yang sudah Roh Kudus berikan di dalam kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami mau serahkan Indonesia ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami mau serahkan setiap pemimpin, entah itu di pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan kepada mereka takut akan Tuhan. Sekalipun mungkin banyak di antara mereka yang belum mengakui Engkau sebagai Tuhan, tetapi kiranya mereka boleh mengakui bahwa Engkau yang berdaulat, dan ada rasa takut di dalam hati mereka, sehingga ketika mereka menjalankan kuasa yang ada di dalam tangan mereka, kiranya Tuhan pimpin agar mereka menggunakan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi terlebih untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan dimanapun kebaktian berada pada pagi hari ini Tuhan, di seluruh dunia. Kiranya Engkau juga mengurapi setiap hamba Tuhan yang membawakan kebenaran firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu dinyatakan dimanapun itu juga, termasuk di tempat ini ya Bapa. Pimpinlah kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita kembali menyatakan pujian kita bagi Tuhan. Roh penghibur datang. Kita mengucap syukur untuk Roh Kudus yang sudah dianugerahkan bagi kita sekalian.
Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Tuhan Yesus menyatakan janjinya dan ia berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam Yesaya 36 ayat 27, Allah berjanji, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dalam Efesus dan kitab Galatia, Paulus mengingatkan kita, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari saudara-saudara, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita menyatakan tekad kita untuk kita mau hidup dipenuhi Roh Tuhan dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Jemaat-Mu di sini, penuhilah kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dimampukan hidup menurut segala firman-Mu, dan hidup kami Engkau pakai menjadi alat kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dengan tetap berdiri, kita nyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Paduan suara akan memberikan persembahan pujian yang akan menolong kita untuk mempersiapkan hati mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh pendeta Daniel Agustinus.
Mari kita berdoa. Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan hikmat-Mu. Lembutkan hati kami sehingga kami mempunyai hati yang terus mau dibentuk oleh firman. Hati yang mau diarahkan, dipimpin oleh firman. Hati yang mau tunduk kepada firman dan mau mentaati firman. Sehingga hidup yang kami jalani adalah sebuah pengalaman apa itu arti dipimpin oleh Roh lewat ketaatan kami kepada firman. Kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan boleh bersama merenungkan firman, biarlah ini menjadi momentum yang berharga bagi kami untuk kami dengan serius menerima firman dan diubah oleh firman. Jika Bapa, kami berdoa, kami berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur oleh karena kasih setia dan kemurahan hati Tuhan boleh beribadah di tempat ini, dan tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman. Tema khotbah minggu ini dalam rangka memperingati Pentakosta, bertemakan siap bertempur dipimpin oleh Roh Kudus. Ada dua bagian firman yang akan menjadi dasar perenungan kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, lalu Roma pasal 8 ayat yang 26. Saya akan membacakannya nanti pada waktu kita bersama-sama merenungkan dalam bagian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dalam mengawali perenungan pagi hari ini. Pernahkah Bapak Ibu panik karena lupa di mana meletakkan kunci? Pernah nggak? Sering? Sama kan? Ya. Atau mungkin kita lupa meletakkan handphone kita. Yang namanya pengalaman lupa itu sesuatu yang gak terpisahkan dari kehidupan kita. Pernah suatu ketika, pada waktu itu saya hendak pergi ke kantor, nyampe rumah sakit Immanuel depannya, tiba-tiba lupa pintu udah dikunci atau belum. Serius, otomatis ya gelisah begitu. Teruskan jalannya. Kalau diterusin sampai kantor di Garut Jati di tempat ini nggak tenang. Lebih baik putar lagi pulang ke Gracia. Udah dikunci. Itu bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali pernah mengalami hal yang sama. Yang namanya kita mengalami lupa itu sangat merepotkan, ya kan? Kadang-kadang ada lupa-lupa tertentu itu bisa krusial dan berbahaya. Lupa mematikan kompor, efeknya bisa fatal. Apalagi kalau lupa pasangan, panjang urusannya. Ya, lupa tanggal lahir istri, itu lebih panjang lagi urusannya. Ya, yang namanya lupa itu sesuatu yang kita ingin hindari, tapi apa daya, kita nggak bisa lepas dari pengalaman itu. Tetapi saya ingin katakan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, ada satu lupa yang jauh lebih berbahaya, jauh lebih krusial dari lupa-lupa yang lain, yaitu lupa yang disebut dengan amnesia rohani atau pikun secara rohani. Bapak Ibu, inilah sebuah penyakit rohani yang cukup berbahaya, yang menjangkiti tidak sedikit orang percaya. Penyakit ini bisa menjerat siapapun tanpa terkecuali, bahkan tanpa memandang umur. Bahkan orang yang masih muda sekalipun bisa mengalami penyakit ini. Secara sederhana, amnesia rohani itu artinya apa? Lupa terhadap segala kebaikan dan pertolongan Allah. Lupa terhadap segala kebaikan dan pertolongan Allah. Ini bukan sesuatu yang remeh. Itulah sebabnya James Dunn dalam bukunya Faith Crisis mengatakan sifat lupa terhadap segala kebaikan dan pertolongan Allah benar-benar berbahaya untuk iman kita. Lupa atau gagal ingat terhadap Allah dan segala kebaikannya merupakan persoalan yang sangat berdampak serius terhadap kerohanian kita. Biasanya Bapak Ibu, orang yang terkena penyakit rohani seperti ini, itu akan kelihatan pada waktu mengalami tantangan atau persoalan dalam kehidupannya. Ketika mengalami situasi yang paling kelam dalam hidupnya, dia bisa lupa diri. Boro-boro bersyukur kepada Tuhan, yang dia lakukan adalah apa? Bersungut-sungut, ngomel, menyalahkan sini, menyalahkan sana. Seolah-olah dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang memegang kendali terhadap apapun yang terjadi.
Seolah-olah dia lupa dengan segala kebaikan Tuhan di masa lalu. Dia bisa ada sebagaimana ada saat itu karena topangan daripada kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tetapi entah kenapa pada waktu itu lupa semua. Yang terjadi adalah apa? Sungut-sungut. Bahkan kadang-kala Tuhan menjadi sasaran tembak, menjadi kambing hitam yang patut dipersalahkan atas kejadian buruk yang kita alami. Tetapi tidak hanya sekedar pada waktu kita mengalami krisis akan terlihat penyakit ini muncul dalam kehidupan kita, tetapi juga dalam kehidupan ketika kita mengalami berkat Tuhan, ketika kita meraih keberhasilan, kita hanyut menikmatinya dan cuek terhadap Sang Pemberi berkat. Bahkan kita berdalih segala kesuksesan yang kita raih adalah hasil kerja kerasku, bukan berkat daripada Tuhan. Kita lupa, bukankah semuanya itu adalah pemberian Tuhan? Tapi ironis bukan? Kita menikmati berkatnya, namun kita melupakan Sang Pemberi berkatnya. Itulah amnesia rohani, lupa akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, efeknya sangat fatal. Kita nggak bisa menganggap sebelah mata dan menganggap remeh dengan penyakit rohani seperti ini. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika berbicara soal tentang amnesia rohani, tidak hanya sekedar menyangkut semuanya itu, melainkan juga menyangkut soal gagal ingat bahwa di dalam diri kita sebagai orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Jadi bukan sekedar melupakan dan mengabaikan Roh Kudus dan peranannya, tapi bagaimana hidup yang kita jalani adalah kehidupan yang seolah-olah Roh Kudus nggak ada dalam kehidupan kita. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa dalam diri setiap orang percaya ada Roh Kudus. Dan itu menjadi sangat penting. Roh Kudus menjadi materai yang menjamin bahwa kita adalah milik Allah dan selama-lamanya adalah milik Allah. Demikian juga Roh Kudus ada dan menjadi bagian dalam kehidupan kita, menandakan bahwa kita nggak pernah sendirian di dalam menjalani kehidupan ini. Kita nggak pernah dianggap sebagai anak yatim piatu yang dibiarkan sendirian melewati kehidupan. Tapi ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang menyambungkan kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Tuhan. Semuanya itu menjadi mungkin Bapak Ibu ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dan Dia tinggal dalam diri kita secara permanen. Dia ada bersama-sama dengan kita, seolah hidup kita itu tidak terpisahkan dengan keberadaannya itu. Tapi ironisnya kita lupa dan tidak menyadari akan Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu. Justru yang terjadi adalah kita hidup tanpa melibatkan Roh Kudus dalam keseharian kita. Buktinya apa? Kita selalu mengandalkan diri kita dengan segala kerapuhan dan keterbatasannya. Kita lebih mengutamakan bagaimana kita memikirkan apa yang kita pikirkan. Kita seolah-olah mampu padahal kenyataannya tidak mampu. Justru yang terjadi adalah kita menjadi orang Kristen yang powerless, menjadi orang Kristen yang lemah. Karena kita mengandalkan diri kita yang lemah itu. Karena kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas itu. Kita lupa bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus dengan segala kuasanya yang tidak terbatas. Maka kita heran Bapak Ibu, kita menjadi orang Kristen yang selalu kalah dan kalah menghadapi peperangan rohani. Berapa banyak kita jatuh di lubang yang sama dengan dosa yang sama yang kita anggap sebagai dosa favorit kita. Berapa banyak Bapak Ibu kita mengalami kegagalan seperti itu. Berapa banyak kita mengambil komitmen kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat, aku tidak mau lagi melakukan ini dan itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita gagal. Bahkan kita melupakan komitmen kita. Betul-betul kita menjadi orang Kristen yang powerless, yang gak berdaya dengan kedagingan kita. Bahkan ironisnya adalah betapa sulitnya kita melepaskan pengampunan pada orang yang sudah menyakiti hati kita. Padahal kita tahu yang namanya pengampunan itu adalah titah Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi kita dalam pengalaman kita merasa susahnya minta ampun. Kita lebih memilih menyimpan kepahitan itu, menyimpan rasa benci itu, daripada kita melepaskan pengampunan.
kita betul-betul menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya. Bahkan hidup kita dijerat oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kita merasa nggak berdaya menghadapi tantangan hidup yang begitu berat, yang sulit dengan segala tantangannya itu. Bahkan kita merasa tidak mampu berubah dari kebiasaan buruk kita. Kita masih bersikap egois dan tidak mempedulikan apa yang menjadi misi Tuhan. Di tengah Tuhan menghendaki kita melayani, mengabarkan Injil dan lain sebagainya, tetapi kita menolak semuanya itu. Kita lebih memilih zona nyaman kita daripada melakukan semuanya itu dengan segala resikonya. Bahkan tidak hanya itu, kita menjadi orang Kristen yang tidak pede, percaya diri ketika berdoa. Kita merasa bahwa hamba Tuhan doanya lebih ampuh dan lebih mujarab, sedangkan kita merasa nggak bisa seperti itu. Apa demikian? Kita tidak percaya diri dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Betul-betul kita menjalani sebuah kehidupan yang powerless. Orang sudah bilang, kehidupan yang leles, nggak berdaya. Kita menjadi pecundang atas kehidupan ini, di mana rentetan kegagalan, kekalahan menghiasi kehidupan kita tatkala kita berhadapan dengan peperangan rohani. Orang yang powerless adalah orang yang pesimis dalam memandang kehidupan. Orang yang powerless adalah orang yang kewalahan menghadapi beban berat kehidupan yang tidak mudah itu. Orang yang powerless merasa lemah secara rohani, lemah secara mental. Orang yang powerless selalu terkungkung oleh ketakutan dan kekhawatiran, mudah kecewa, merasa loneliness sendirian, merasa kosong, kehilangan damai dan sukacita. Bahkan tidak hanya itu, menjadi orang yang takut bersaksi, dan ujungnya adalah stagnan, tidak bertumbuh. Bapak Ibu, ini akibat ketika kita lupa bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus yang sanggup mengempower kita menjadi orang Kristen yang powerful, orang Kristen yang tahan banting, orang Kristen yang penuh dengan daya dan memiliki mental sebagai seorang pemenang. Dan itulah panggilan Tuhan atas setiap kita, Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Roh Kudus dalam diri kita agar kita mempunyai kehidupan yang berkemenangan, agar kita menjadi orang Kristen yang powerful, bukan powerless. Lewat momentum Pentakosta, kita diingatkan bahwa Roh Kudus turun dalam diri para murid dan bagaimana Roh Kudus menjadi bagian hidup mereka. Tapi ingat juga Bapak Ibu, Roh Kudus yang sama yang turun dalam diri para murid juga tinggal dalam diri kita, untuk bagaimana Ia mengempower kehidupan kita sehingga kita mempunyai kehidupan yang powerful, kehidupan yang tidak mudah menyerah menghadapi tantangan hidup seberat apapun, menghadapi peperangan rohani sesulit apapun. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kuasa Roh Kudus empower kita menjadi orang yang powerful. Yang pertama adalah kuasanya itu mengobarkan keberanian. Apa itu artinya hidup yang powerful? Yaitu ketika kita berani karena kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, keberanian menjadi kata yang sangat penting dalam menghadapi pertempuran rohani. Tanpa keberanian alias hidup dalam ketakutan, kita tidak dapat menghadapi kehidupan ini. Justru hidup dalam ketakutan membuat kita rapuh dan mudah dikalahkan. Betapa mengerikannya Bapak Ibu kalau hidup kita digelayuti oleh ketakutan demi ketakutan. Kita akan menjadi orang yang selalu dikalahkan oleh hidup ini. Pastinya hidup kita tidak akan pernah memuliakan Allah dengan ketakutan yang demikian. Selain rasa takut sangat melumpuhkan dan melemahkan kehidupan kita, rasa takut membuat hidup kita nge-freeze, membekuk dan tidak berdaya, powerless, sehingga kita nggak maju alias stagnan dan mudah menyerah menghadapi tantangan kita. Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh para murid bukan ketika Kristus mati di salib. Bagaimana mereka terkungkung dengan ketakutan, bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit pun juga mereka terkungkung dengan ketakutan. Mereka sembunyi dalam sebuah ruangan yang tertutup dan dikunci rapat. Tapi yang menarik adalah bagaimana para murid mengalami sebuah transformasi dalam kehidupannya pada waktu Pentakosta.
yang dijabarkan seperti dikatakan dalam kisah para rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Dikatakan ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, inilah gambaran atau momentum Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus turun atas mereka itu para murid dengan cara yang paling spektakuler. Ditandai dengan tiupan angin yang sangat kencang dan dahsyat yang memenuhi seluruh ruangan. Lalu disertai dengan lidah-lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing sebagai simbol pada waktu itu terjadi baptisan Roh Kudus atas diri mereka secara personal. Bapak Ibu, inilah sebuah fenomena yang tidak biasa. Ini fenomena yang luar biasa. Belum lagi disertai dengan fenomena berbicara dalam bahasa roh, di mana mereka berbahasa asing yang mereka tidak pernah pelajari sebelumnya, yang mana mereka tidak menguasai bahasa itu. Tiba-tiba mereka berbahasa bangsa asing, dan itu sangat menunjukkan banyak orang, sehingga orang-orang yang ada di sekitar sana merasa ingin tahu apa yang terjadi. Maka heran dengan fenomena apa yang mereka saksikan. Bagaimana para murid bisa berbahasa asing. Sekali lagi Bapak Ibu, itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa. Peristiwa Pentakosta dipenuhi dengan keajaiban sebagai tanda turunnya Roh Kudus, diam dan memenuhi orang percaya secara permanen. Seringkali Bapak Ibu, kita terfokus, terarah ke sana ketika berbicara soal tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus ditandai dengan fenomena yang spektakuler seperti berbahasa lidah, karunia bernubuat, karunia kesembuhan, mengalami trans, pengalaman rohani yang kelihatannya mewah dan wah. Baru itu orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita lupa Bapak Ibu, Roh Kudus datang memenuhi mereka bukan semata-mata agar mereka mempunyai kerohanian yang mewah, seolah orang yang dipenuhi oleh Roh harus berbahasa lidah dan lain sebagainya. Tidak, Bapak Ibu, bukan itu yang menjadi fokus utamanya. Mari kita melihat bagian yang selanjutnya. Ada satu kejadian yang jauh lebih spektakuler ketimbang mereka berbahasa lidah, yaitu ketika bagaimana para murid yang tadinya fearful, hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, tiba-tiba menjadi orang yang fearless, yang tidak pernah takut dengan apapun juga. Hidupnya dipenuhi dengan keberanian, sebagai tanda bagaimana mereka dipenuhi oleh Roh. Di dalam pasal yang sama, di ayat yang berikutnya, setelah kejadian Pentakosta tersebut, bagaimana seorang Petrus yang kita tahu pernah mengalami kegagalan yang sangat fatal menyangkal Yesus, bukan 1-2 kali, tapi 3 kali dia tampil tidak di hadapan publik, di hadapan ribuan orang yang sebelumnya mereka berkata, salibkanlah dia, menyalibkan Yesus. Petrus tampil dengan garang dan percaya diri. Dia menyerukan pertobatan kepada mereka untuk percaya kepada Kristus. Kita melihat sebuah transformasi yang luar biasa yang tidak dikerjakan oleh diri Petrus itu sendiri, selain oleh karena Roh Kudus yang memenuhi dirinya. Itulah sebuah perubahan yang dramatis waktu itu. Bukan hanya sekedar Petrus, tapi juga murid-murid yang lainnya, Yohanes dan lain sebagainya. Mereka menjadi para pemberani memberitakan Injil. Itulah tanda, signal ketika Roh Kudus memenuhi hati, hidup seseorang, hidupnya berubah. Ada keberanian yang menggelora, yang tidak pernah bisa dihentikan oleh apapun untuk memberitakan tentang Yesus. Bahkan dalam kisah para rasul pasal yang keempat ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu perhatikan, mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Berani. Dari mana keberanian itu muncul? Bukan dari diri mereka, tapi oleh Roh Kudus yang membakar keberanian mereka, yang diungkapkan lewat ketidaktakutan atau keberanian memberitakan firman.
sekedar hanya berbahasa lidah. Tapi itulah yang ditunjukkan oleh para murid. Sebuah kehidupan yang berubah, yang bergerak maju untuk memuliakan Allah dengan menjadi saksi Kristus tanpa gentar dan dapat dihentikan oleh apapun dan siapapun. Seolah-olah urat malu mereka, urat takut mereka sudah putus. Mereka tidak pernah gentar dengan sengatan penderitaan, semengerikan apapun, termasuk kematian. Mereka tidak pernah takut, asalkan Kristus diberitakan, asalkan Kristus dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Inilah mentalitas orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh, berani hidup dan juga berani mati. Bapak Ibu, seperti seorang anak kecil, dia berani memberitakan Yesus pada omahnya yang sedang sakit dengan penuh keberanian. Dari mana keberanian itu? Bukan karena ada dalam dirinya, tapi Roh Kudus yang bekerja lewat kuasanya, sehingga anak kecil ini berani mengatakan soal Yesus kepada omahnya. Demikian juga Bapak Ibu, seperti seorang ibu yang rautnya penuh dengan sukacita, sekarang dia harus berbaring di rumah sakit oleh karena gagal ginjal, dan dokter mengatakan hidupnya tidak akan lama lagi karena penyakitnya tambah lama tambah parah. Tapi justru dia tidak menunjukkan muka yang menyesal, muka yang sedih, muka yang penuh dengan kemarahan, tapi sebuah wajah yang sukacita karena dia tahu kemana dia akan pergi. Yang dia rindukan adalah berjumpa dengan Kristus di dalam kekekalan, sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada dirinya. Dia tidak pernah gentar menghadapi namanya kematian. Dari mana keberanian itu Bapak Ibu? Roh Kudus, kuasanya yang membakar keberanian itu. Demikian juga Bapak Ibu, sama seperti orang yang berani hidup berbeda di tengah orang-orang atau di tengah teman-teman kantornya yang mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang kotor dan curang. Dia berani berintegritas, dia berani tampil beda, sekalipun mungkin dia diejek orangnya suci dan sebagainya, tetapi dia tidak pernah takut menghadapi resiko itu. Dari mana keberanian itu muncul? Roh Kudus yang membakar keberanian itu dalam diri. Semuanya itu terjadi karena intervensi daripada Roh Kudus yang membuat hidup kita berani memuliakan Allah, yang membuat kita berani menghadapi tantangan hidup, yang membuat kita berani menghadapi peperangan rohani sehebat apapun. Gak ada rasa gentar sedikit pun. Itulah tanda signal hidup yang dipenuhi dengan Roh. Itulah hidup yang powerful ketika kita berani karena kuasa Roh Kudus. Yang kedua adalah kuasanya menopang kelemahanku. Apa hati hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau hidup yang powerful? Itu ketika kita lemah dan tidak berdaya, tapi bagaimana kuasa Roh Kudus menopang kelemahan kita. Bapak Ibu, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak serta-merta membuat hidup kita bertransformasi menjadi manusia dengan spesies yang baru, yang mana kita nggak punya kelemahan lagi dalam diri kita, yang mana hidup kita tiba-tiba berubah menjadi seperti Superman yang kebal dengan sengat penderitaan, yang walaupun kita menghadapi tantangan kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang paling instan dan cepat, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan menjadi berhasil dan terus berhasil. Enggak, ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tidak serta-merta hidup kita berubah menjadi Superman. Kita tetap ada dalam kelemahan kita. Bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya kita punya Roh Kudus itu aja. Kita tetap lemah, kita tetap tidak berdaya, kita tetap manusia yang rapuh. Bedanya apa? Roh Kudus ada dalam diri kita. Bagaimana Roh Kudus menopang kita dengan kuasanya, sehingga kita bisa menghadapi apapun, sehingga kita menjadi kuat. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat, katanya. Perhatikan Bapak Ibu, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini adalah sebuah paradoks yang ditekankan oleh Rasul Paulus, di mana ketika kita lemah, justru di sanalah kuasa Tuhan makin nyata dan makin menguatkan kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Roma 8:26 mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu atau menolong kita dalam kelemahan kita. Sebab kita
tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadilah kunci rahasianya. Bagaimana di dalam kelemahan justru kita menjadi kuat karena kuasa Tuhan. Sebab di sanalah Roh Kudus bekerja. Yang pertama adalah Ia menanggung beban kita. Di mana masalahku bukan lagi menjadi masalahku sendirian, tapi menjadi masalahnya. Menarik Bapak Ibu kalau kita gali kata menolong atau kata membantu di sini menggunakan bahasa Yunani yang artinya adalah memikul bersama-sama. Memikul bersama-sama. Perhatikan Bapak Ibu. Bagaimana Roh Kudus memikul beban kita. Dia tidak hanya sekedar melihat kita dari kejauhan akan kelemahan kita dan tidak berbuat apapun. Atau yang kedua, dia juga tidak mengambil beban kita sepenuhnya. Enggak. Tapi bagaimana di tengah kita lemah dan menanggung beban, dia secara aktif bersama kita menanggung beban itu bersama-sama. Dan itulah yang membuat kita bisa kuat menanggung beban itu. Karena Roh Kudus mau menanggung bersama dengan kita, dengan kuasanya yang tidak terbatas itu. Sama seperti Bapak itu ketika anak saya masih kecil, anak yang kedua saya, dia tuh hendak mengambil barang di atas lemari. Yang dia lakukan adalah dia menggeser kursi yang lebih gede dari tubuhnya, yang bobotnya lebih berat dari tubuhnya. Tapi apa daya, karena dia tenaganya terbatas dan lemah, kursi itu gak bergerak-gerak, tergeser. Sekarang dia sudah berusaha, akhirnya saya diseret tuh. Intinya adalah, Pik tolong dorong dong kursi itu, bantu. Saya ngerti, gitu ya. Akhirnya saya dorong, dia juga dorong, saya juga dorong, gitu ya. Bergeser gak kursinya Bapak Ibu? Bergeser. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang membuat kursi ini bisa bergeser? Apakah kekuatan si anak ini? Atau kekuatan saya? Kekuatan saya. Yang membuat kursi itu bisa bergeser karena saya mendorongnya. Sekalipun si anak ini tetap mendorongnya, tapi kan dia terbatas, dia lemah. Kalau dia mengandalkan kekuatannya, gak mungkin bergeser kursi itu. Tapi oleh karena saya mendorongnya, ikut mendorongnya, maka kursi itu bisa bergeser. Bapak Ibu, itulah cara Roh Kudus menolong kita. Dia tidak pernah menghilangkan kelemahan kita. Dia tidak menanggung semuanya demi kita, tetapi bersama-sama dengan kita menanggung semuanya. Itulah yang membuat kita mampu menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu, kita tidak pernah berjalan sendiri menghadapi apapun. Dia ada dalam kehidupan kita dan mau menanggung beban yang kita sedang hadapi. Dia mau menopang kelemahan kita dan memberikan kemenangan atas hidup kita sekelam dan sesulit apapun. Itulah yang membuat kita mampu melewati semuanya dengan penuh kemenangan. Karena kalau kita mengandalkan diri kita yang terbatas, kita pasti menjadi pecundang yang selalu dikalahkan. Tapi oleh karena Roh Kudus yang menanggung beban kita, menopang kita, itu yang menjadi kunci di mana kita mengalami kemenangan. Seorang ibu menceritakan tentang masa lalunya yang kelam. Ketika anak-anak masih kecil, suaminya meninggal dunia, otomatis dia harus menjadi single fighter. Bagaimana mencari sesuatu nasi buat anak-anaknya yang masih kecil, mencari nafkah untuk anak-anaknya bisa sekolah. Dia tahu itu gak gampang, tapi dia berjuang dan terus berjuang. Dia banting tulang sampai bertahun-tahun kemudian anak-anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, bisa menikah, semuanya jadi. Ketika ibunya menceritakan, dia berkata, kalau dipikir-pikir, itu adalah sebuah keajaiban. Karena bagaimana seorang ibu yang lumayan terbatas, dia harus menghidupi anak-anaknya yang jumlahnya lebih dari 3 orang itu dengan kekuatan dia yang terbatas. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, kalau bukan karena Roh Kudus yang menopang beban dia, menyanggup,kan dia melewati semuanya itu. Ibu ini selalu berkata berulang kali, semuanya karena Tuhan itu baik. Semuanya karena Tuhan itu baik.
dia bisa melewati lika-liku dalam kehidupannya. Ia menanggung beban kita. Kita nggak pernah sendirian menghadapi apapun. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita untuk menopang kelemahan kita. Yang kedua adalah ia berdoa bagi kita, sehingga doanya yang dia panjatkan itu menjadi doa setiap kita. Namun dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang-kala Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kesulitan di tengah titik nadir kehidupan, kita bingung mau doa apa. Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman itu? Saking frustasinya, saking beratnya beban yang menindih kita, susah berdoa, berat rasanya berdoa. Kalaupun berdoa, bingung mau ngomong apa sama Tuhan. Di tengah kita susah berdoa, dalam keadaan demikian, Roh Kudus justru yang mendoakan kita. Kadang-kala Bapak Ibu, di tengah kesulitan doa kita bisa salah, ya kan? Kita lebih terobsesi dengan kenyamanan kita. Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan, lepaskan aku dari utang-utang yang mengikatku dengan segera. Oh, dengan caranya Tuhan, kalau Tuhan tidak melepaskan aku dari persoalan, aku ancam Tuhan. Aku nggak lagi mau ke gereja. Aku nggak lagi mau kasih persembahan. Pokoknya aku mau jadi orang Kristen. Kadang-kala Bapak Ibu, di tengah situasi yang sulit, kita bisa salah dalam berdoa. Kita menjadi orang yang sangat tendensius, menjadi orang yang sangat egois. Bukan penunjukan diri yang kita lakukan, tetapi yang terjadi adalah kita memaksa Tuhan agar melakukan apa yang kita inginkan demi kenyamanan kita. Dan di tengah situasi ini juga kita bingung apa kehendak Tuhan, ya kan? Apakah Tuhan akan menyembuhkanku atau justru Tuhan akan membiarkan aku di tengah situasi yang sama? Kita nggak pernah tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Kita bingung mau berdoa seperti apa, takut salah berdoa juga. Tetapi Bapak Ibu ingin katakan pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas kepada kita bahwa Roh Kudus mendoakan kita. Kita berada di dalam situasi yang seperti demikian. Dia mendoakan kita. Dan tentunya doa Roh Kudus adalah doa yang benar, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang terbaik buat kita, yang tentunya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah kebenaran yang membuat kita tenang dan damai. Di tengah kita berat untuk berdoa, bisa salah dalam berdoa, Roh Kudus mewakili kita menjadi pendoa syafaat buat kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna itu. Dan itulah yang didoakan Roh Kudus pada Bapa buat kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu hasil dari doa Roh Kudus kepada Bapa untuk kita. Maka betul apa yang dikatakan oleh Martin Luther, Bapak-Bapak, adalah hal yang baik jika kita kadang-kadang menerima kebalikan dari apa yang kita doakan, karena itu adalah tanda Roh Kudus yang bekerja dalam hidup Anda. Mungkin selama ini kita mendoakan hal yang bersifat kenyamanan buat diri kita, tapi pada kenyataannya boro-boro kenyamanan, kita tetap ada dalam situasi yang sama, nggak berubah. Dengan penyakit kita, dengan pergumulan kita, dengan persoalan kita. Tapi justru di sana Tuhan menguatkan kita, memampukan kita melewati badai itu, untuk membentuk kita makin dewasa, makin dekat dengan Tuhan. Itulah cara Tuhan menjawab doa kita, dan itu yang terbaik buat kita. Padahal doa-doa kita sangat egois, tapi kenyataannya yang terjadi adalah seperti itu. Itu katanya Roh Kudus bekerja buat kita, mendoakan kita, sehingga yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan doa Roh Kudus yang mewakili kita kepada Bapa. Bapak Ibu, kebenaran ini kelihatannya terdengar aneh. Allah berdoa kepada Allah, Roh Kudus berdoa kepada Bapa mewakili kita. Tetapi saya ingin katakan, kebenaran ini memberikan kekuatan kepada kita. Ada pribadi yang peduli dengan diri kita. Ada pribadi yang tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita yang paling baik dan menyenangkan hati Tuhan. Itu Sang Parakletos, Sang Penolong, Sang Penghibur Roh, yaitu Roh Kudus, yang berjanji ada bersama dengan kita dan mendoakan kita terus.
menghibur kita. Mengapa? Itu tanda hidup kita tetap ada dalam kendali Tuhan yang terbaik. Di tengah-tengah kita tidak bisa mengendalikan apapun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan tetap pegang kendali atas apapun yang terjadi. Saya ingin mengambil dengan sebuah kisah dari seorang bernama Amy Beatrice Carmichael. Dia seorang wanita misionaris Kristen yang melayani masyarakat India selama kurang lebih 56 tahun, nggak pernah cuti. Setiap hari hidupnya dipenuhi dengan pelayanan demi pelayanan kepada anak-anak. Ia membuka panti asuhan dan mendirikan Don Haver Fellowship, yaitu pelayanan khusus untuk menyelamatkan anak-anak yang terabaikan, terluka, dan teraniaya di India. Tidak terhitung berapa banyak yang telah ia selamatkan dari anak-anak tersebut. Bapak Ibu, Amy ini bisa melayani sedemikian getol luar biasa karena dia punya prinsip bahwa seseorang dapat memberi tanpa mencintai, tetapi seseorang tidak dapat mencintai tanpa memberi. Itulah filosofi yang dia pegang selama ini. Sehingga dia melayani anak-anak itu dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Dan bagi Amy ada sebuah kebahagiaan jika bisa menyaksikan karya Tuhan terjadi di tengah-tengah anak-anak yang ada di India yang hidupnya sedang mengalami kesulitan. Amy hadir sebagai mama buat mereka, mempedulikan anak-anak yang telantar itu dengan cintanya yang paling dalam. Suatu ketika Bapak Ibu, Amy ini mengalami kecelakaan yang pada akhirnya membuatnya itu cedera fatal sehingga dia hanya bisa berbaring di ranjang dan tidak bisa bergerak apa-apa. Selama kurang lebih 20 tahun Bapak Ibu, dia ada di ranjang, tapi luar biasa. Sekalipun secara fisik terbatas, tetapi hidupnya tetap menjadi inspirasi. Dia menulis puisi, menulis buku, mendoakan pelayanannya, mendoakan, mendukung teman-teman rekan sekerjanya untuk tetap kuat melayani Tuhan di tengah kesusahan yang dialami. Dia lakukan semua itu setiap harinya. Dan dalam salah satu puisinya yang berjudul In Witness dari bukunya Gold by Moonlight, dia mengatakan begini: di tempat di mana aku tidak bisa apa-apa, bisalah kau berkarya. Di saat bibirku bisu berdoa, rohmu yang berseru. Itulah yang membuat Amy menjadi kuat di dalam kelemahannya selama 20 tahun. Karena Roh Kudus menopang dirinya. Roh Kudus terus berdoa bagi dirinya, sehingga Tuhan memakai Amy di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, justru menjadi berkat bagi banyak orang lewat tulisannya, lewat doa-doanya. Amy menyadari dia tidak pernah sendirian melewati situasi yang paling kelam dalam hidupnya. Ada Sang Parakletos, Sang Penghibur yang menopang kelemahannya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita? Mari kita andalkan kuasanya. Alamilah kehidupan yang powerful, bukan powerless. Kehidupan yang berkemenangan. Sebab itulah panggilan kita menjalani hidup di tengah dunia, bukan untuk menjadi pecundang, tetapi menjadi pemenang kehidupan. Ingat, Roh itu ada dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Kepada surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Pentakosta mengingatkan bahwa Roh Kudus itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami saat ini. Ampuni kami jika selama ini kami lupa dengan kehadiran Roh Kudus. Justru yang terjadi kami lebih mengutamakan kedagingan kami, kekuatan kami yang terbatas. Tapi lewat kebenaran kami diingatkan untuk kami belajar mengandalkan kuasa Roh Kudus dan menjalani kehidupan kekristenan kami, agar hidup kami menjadi kehidupan yang powerful, kehidupan yang berkemenangan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah hidup kami. Ingatkanlah kami terus akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami lewat Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami berdoa berserah dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kami kita pada hari ini juga membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saudara bisa memberikannya melalui uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong kolektor, atau bisa juga dengan scan QR code yang ada di depan kursi saudara. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena sungguh Engkau telah memberi kami begitu banyak anugerah-Mu. Bahkan Kau memberikan kepada kami kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan berkemenangan. Dan kami juga mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami juga boleh membawa sebagian dari berkat-Mu untuk kami persembahkan dan Engkau pakai bagi perluasan kerajaan-Mu. Kiranya Engkau mengurapi persembahan yang sudah kami bawa ini, sehingga boleh dipergunakan untuk menjangkau lebih banyak jiwa kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biar Engkau juga memberkati kami dengan hikmat bijaksana, sehingga kami boleh mengelola seluruh keuangan kami, bukan hanya untuk kami nikmati, tetapi juga terlebih lagi menjadi alat untuk membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan beberapa penekanan waktu. Pertama-tama, apakah ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kebaktian di Gardu Jati? Bila ada, kami mohon dengan hormat untuk bisa mengangkat tangan sehingga bisa kami sambut bersama. Apakah ada? Ya, hari ini belum ada ya. Kita doakan biarlah kita juga boleh digerakkan Tuhan untuk boleh membawa lebih banyak jiwa mengisi kursi-kursi yang masih kosong di dalam kebaktian ini. Kemudian untuk donor darah bagi jemaat yang sudah mendaftarkan diri dan juga sudah makan pagi tadi ya, setelah kebaktian bisa ke bawah untuk mendonorkan darahnya. Kemudian kebaktian minggu depan kita akan memperingati Hari Ayah. Karena itu kita juga bisa mengundang rekan-rekan atau mungkin sanak saudara yang merupakan kaum bapak dan bisa bersama-sama dengan kita juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan terutama bagi kaum pria. Kebaktian doa onsite dilaksanakan setiap hari Rabu jam 5 sore. Kami mengundang Bapak Ibu yang bisa datang untuk berdoa secara onsite. Ataupun kalau bagi yang tidak bisa hadir secara onsite bisa menghadiri kebaktian doa secara Zoom yang dilaksanakan jam 7 malam. Kemudian persekutuan doa si wanita Deborah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni. Kami mengundang
kaum wanita untuk bisa menghadirinya dan bisa juga mengundang rekan, sahabat dan juga famili dari kaum wanita yang untuk bisa juga bersama-sama bersekutu di hari Kamis yang akan datang. Kemudian tanggal 14 Juni hari Sabtu jam 7 pagi akan diadakan persekutuan doa pagi di aula bawah. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa bersama-sama berdoa di dalam persekutuan doa pagi ini. Seminar pria akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni dan juga bisa mendaftarkan diri melalui link yang sudah tersedia. Pembicaranya adalah penginjil Christian dari STT Bandung. Untuk anak-anak kita selama masa liburan juga akan diadakan beberapa camp. Kiranya Bapak Ibu yang memiliki anak di SD, SMP, SMA bisa memperhatikan beberapa waktu ini. Yang pertama camp STTB, yaitu Republic of Impact yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Juni di Wisma Shalom. Ini dikhususkan untuk pelajar kelas 9 sampai dengan 12. Selain itu, Sweet Tickets Gardu Jati akan mengadakan sekolah Injil liburan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Juni. Mari kita saksikan videonya. Kamu kelihatan kan sudah anak? Iya dong, kan bentar lagi mau di sekolah. Banyak kamu kan di bulan depan? Nggak tahu sih, yang penting tahu bang ada tes. Jadi kita mau belajar. Yeay, kita kesil aja yuk. Sil itu apa? Sil itu sekolah Injil bulan. Kita belajar firman Tuhan, tapi ada kegiatan. Kegiatan apa? Ada games. Yes. Dan hari besoknya kita akan main keluar. Kita mau upload. Apa sih mau upload? Apa mau kecil-kecilnya kapan? Yuk kita lihat ke depan. Ini diperuntukkan bagi kelas 1 sampai dengan 4 ya. Untuk anak-anak kelas 5 dan 6 dihimbau untuk bisa mengikuti acara camp 3 generasi yang diadakan oleh divisi remaja. Ini untuk kelas 5 dan 6 bisa mengikuti ini karena ini merupakan camp dari remaja duty ya. Dan diharapkan anak-anak kelas 5 dan 6 SD sebelum nanti ketika mereka naik ke remaja itu sudah cukup mengenal komunitas remaja di Gardu Jati sehingga bisa terjadi suatu hubungan yang lebih erat dengan kakak-kakak kelas ketika mereka juga bisa mengikuti camp ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak baik kelas 5, 6 maupun juga SMP, SMA bisa mendorong anak-anaknya untuk bisa mengikuti camp ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam care group dan hari ini ada care group, juga bagi Bapak Ibu yang belum tergabung care group dan ingin untuk mulai tergabung dalam care group bisa untuk mencari care group yang di bawah dan juga menghubungi untuk bisa didaftarkan dan bisa mulai terlibat di dalam kegiatan care group. Kemudian kita tetap ada coffee ministry. Kita mengucap syukur bahwa melalui coffee ministry ini bisa terjadi hubungan yang lebih erat di antara kita semua. Tetapi juga diingatkan kepada Bapak Ibu, mari kita juga menjaga kebersihan gereja kita. Bila selesai menikmati snack ataupun juga kopi, diharapkan Bapak Ibu juga bisa membuang bekas atau dari tempat minum makan yang sudah selesai digunakan itu ke tempat sampah yang sudah tersedia. Ya. Mari kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan seperti tadi juga dikatakan bahwa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi maukah kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kita dibakar oleh Roh Kudus dengan kasih yang murni dari Tuhan Yesus, sehingga kita hidup giat
bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pulang dengan komitmen hidup melibatkan Roh Kudus, membakar hati kita dan mau dipimpin olehnya hidup memuliakan nama Tuhan. Mari kita pulang dan menerima berkat yang berasal dari Allah Tritunggal. Sinar kemuliaan dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan sejati dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kekuatan hikmat serta urapan dari Allah Kudus menyertai, melingkupi, membungkus rumah tangga keluarga kita, usaha pekerjaan kita, studi kita, dan seluruh langkah hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.